Kami masyarakat Dayak marah. Tidak boleh ada lagi yang menghina presiden. Presiden itu adalah simbol negara. Menghina presiden sama saja dengan menghina negara. Kami juga tidak terima orang-orang yang mengganggu pembangunan IKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Oke, pada video kali ini kita akan mereaksi lagi terhadap hinaan yang dilakukan oleh Rocky Gerung terhadap Bapak Presiden Jokowi. Nah, beberapa waktu yang lalu para warga suku adat Dayak sudah menyampaikan pernyataan sikapnya, bahkan sudah ada yang melaporkannya ke pihak kepolisian terhadap pernyataan Rocky Gerung yang menghina dan melecehkan Bapak Presiden Jokowi. Nah, kenapa kok warga adat ini banyak yang marah dengan pernyataan Rocky Gerung yang menghina Presiden Jokowi? Karena Bapak Presiden Jokowi ini telah disematkan, dinobatkan sebagai kepala ya, atau semacam kehormatan ya untuk Bapak Presiden. Nah, karena sangat dihormati di warga adat suku Dayak, karena memang mungkin pembangunan di sana ini sangat gencar dilakukan. Nah, maka Bapak Presiden ini sangat dicintai oleh warga masyarakat Dayak. Khususnya Panglima Jilah ya, Panglima tertinggi pasukan merah. Wah, ini baru-baru ini menyatakan sikap ya, marah ya. Panglima Jilah bersama pasukan merah dan masyarakat suku adat Dayak ini marah kepada Rocky Gerung yang sudah menghina Presiden Jokowi dan mau melaporkannya ke pihak kepolisian dan juga harus dihukum adat. Nah, ini sudah ada di Jakarta Panglima Jilah. Nah, apa jadinya kalau pasukan merah sudah memerahkan Jakarta? Ini karena hari ini ada aksi demonstrasi yang ditumpangi people power-nya yang ingin menggulingkan Bapak Presiden Jokowi. Nah, silakan hadapi pasukan merah. Atau kalau mau, mandau terbang akan menjemput Anda. Langsung saja kita simak video-videonya. Kata Lino, Bajur Amin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Saya Mangku Sintang. Saya Mangku Bekayang. Saya Mangku Sanggau. Saya Mangku Melawi. Saya Mangku Landa. Kita akan berangkat memerahkan DKI Jakarta bersama Dayak Ganteng. di bawah komando Pangalangok Jilah Bandara Supadio. Masih bersama Petrus Sabang Merah di Bandara Supadio. Dan bersama rekan-rekan pasukan merah Bangkuli Rajang yang akan berangkat ke DKI Jakarta. Dayak Ganteng. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Kami masyarakat Dayak marah. Tidak boleh ada lagi yang menghina presiden. Presiden itu adalah simbol negara. Menghina presiden sama saja dengan menghina negara. Kami juga tidak terima orang-orang yang mengganggu pembangunan IKN. IKN itu kebanggaan masyarakat Kalimantan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sudah jelas dinyatakan bahwa pembangunan IKN sudah final. Jadi pembangunan IKN harga mati. Pembangunan IKN itu penting bagi kami
orang Kalimantan demi kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Dan kami pengurus pusat Tario Borneo Bangkuli Rajang setanah Dayak tetap mendukung dan menjunjung tinggi hukum. Jadi siapapun yang mengganggu dan menghambat masalah IKN akan berhadapan dengan saya dan pasukan saya, pasukan merah Tario Borneo Bangkuli Rajang setanah Dayak. Dan siapapun yang mengganggu akan kami hukum adat dengan cara adat Dayak. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Terima kasih. Bisa kami bertanya, Pak, untuk saat ini datang ke Barreskrim, apakah sifatnya menyampaikan laporan ke polisi atau sekadar memberikan sikap atau apa sebetulnya? Kita memberikan sikap. Boleh dijelaskan, boleh dibantu dilanjutkan? Boleh sambil menghadap ke kamera ya Pak ya? Agak maju sedikit boleh. Kita hanya memberikan sikap aja, jangan sampai ada hal-hal yang lain akan terjadi gitu. Jadi saya kebetulan mewakili beliau selaku lawyernya. Saya minta ya jangan sekali-sekali lagi untuk menghina presiden. Itu aja. Penyampaian disampaikan kepada siapa? Maksudnya? Ke siapapun. Di dalam tadi, tadi bertemu dengan siapa? Dengan, siapapun? Dengan Wakapolri maupun dengan Kapolri tadi malam. Dan setelah ini tindak lanjutnya apakah akan ada bentuk laporan ke polisi juga, akan serius begitu melapor ke polisi atau bagaimana? Ya, itu akan kita lakukan. Pasal apa Pak rencananya yang akan digunakan? Penghinaan. Iya. Saya kira ada lagi kira-kira. Berapa orang Pak hari? Ya. Yang ke Barreskrim? 8 orang. 8 orang. Dari Kalimantan Barat. Ya. Dari koalisi atau aliansi masyarakat mana, boleh dijelaskan lebih lanjut? Pasukan merah. Pasukan merah. Tario Borneo Bangkuli Rajang. Kenapa? Apakah penyampaian ini Iya, kita nanti setanah Dayak. seluruh Kalimantan akan melakukan itu. Hari ini sampai 2-3 hari ke depan. sebetulnya apa sih yang main di daerah mana? Kita di setiap daerah akan melaporkan sama. Kita semua masyarakat adat Dayak dan terkhusus pasukan merah hari ini sudah mulai melaporkan. Itu seperti kayak rapat adat dulu. Ya, Jadi gitu aja paling. Mungkin lebih detail poin-poin apa saja yang dilaporkan? Ya. Poin-poin yang akan dilaporkan secara lebih detail apa saja? Belum, nanti kita detailnya nanti. Sekarang belum. Sekarang kita nyatakan sikap dulu. Ya. Kira-kira kapan tuh Pak? Mungkin itu aja, mungkin itu aja. Ya. Mungkin ada tindak lanjutnya. Ya. Iya itu salah satunya itu. izin ya. Ya. Kita harus mau berangkat menuju bandara soalnya. Ya. Langsung balik ke Ya, makasih ya. Rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Saya Sutaryo Taslim Arkan, SST MST, selaku Panglima Wilayah Tameng Adat Borneo, Pasukan Merah di Kabupaten Berau, mengecam keras pernyataan Rocky Gerung. Dan kami dari Tameng Adat Borneo siap mengawal untuk pembangunan IKN Nusantara yang ada di bumi Kalimantan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubatan. Harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan, salam kekompakan, salam perdamaian. Kami dari Serdadu Adat Sekantato Pasukan Merah, pimpinan Panglima Muda kita, Dedi Tolat. Kami sebagai warga negara Republik Indonesia mengecam keras terhadap saudara Rocky Gerung yang sudah melontarkan pernyataan kalimat penghinaan terhadap Presiden Republik Indonesia. Kami sebagai warga negara Republik Indonesia meminta tegas dengan aparat kepolisian Republik Indonesia untuk segera bertindak menangkap saudara
Rocky Gerung, serta untuk mempidanakan sesuai pada jalur yang berlaku. Besar harapan kami aparat kepolisian Republik Indonesia segera untuk bertindak. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Salam Indonesia cinta damai. Indonesia bersatu. NKRI harga mati. Harga mati. Harga mati. Sehat kejuatan. Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Kitab suci itu adalah fiksi. Anda percaya kitab suci? Kenapa? Nabi Muhammad tidak mewajibkan orang beragama. Madinah bukan negara Islam. Nabi Muhammad mengajak orang bertengkar di dalam pikiran itu. Ada yang berani jawab? Ada nggak yang berani jawab? Si Ahok cuman khilaf, udah minta maaf, masuk penjara. Ini yang jelas-jelas disengaja, diulang-ulang. Menantang itu. Ada nggak yang berani jawab? Ada nggak yang berani jawab? Saya tanya. Apa jangan-jangan ini orang korporasi? Cuman untuk jubir kalian menyerang pakai mulutnya si Rocky Gerung dan kalian cuci tangan. Ya itulah wajah kalian. Siapa yang berani jawab? Siapa yang berani jawab? Ternyata Rocky Gerung ini adalah lulusan Stekom Semarang. Jadi dia gelarnya Dr. Andes atau DRS. Lalu Rocky Gerung melanjutkan S2-nya di UI tahun 2003 dan harusnya lulus tahun 2007. Tetapi di tahun 2007 Rocky Gerung itu tidak pernah diwisuda. Padahal hanya Dr. Andes, tapi disebut oleh Karni Ilyas itu sebagai profesor. Profesor dari mana? Dari Hong Kong. Itu semua terjadi akibat dari framing sebuah acara di salah satu stasiun TV ya. Framing Rocky Gerung menjadi seorang yang pintar dan cerdas katanya. Padahal faktanya Rocky Gerung bukan orang pintar dan bukan orang cerdas, karena itu semua hanya framing saja dari sebuah stasiun TV. Ya, acara stasiun TV. Aksi anarkis mewarnai unjuk rasa massa buruh di sejumlah daerah di Indonesia. Massa buruh kecewa atas sikap DPR RI dan pemerintah yang dituding abai dan tidak berpihak pada kepentingan kaum kecil. Kekesalan mereka ditambah dengan maraknya berita bohong atau hoax yang beredar tentang isu Undang-Undang Cipta Kerja. Hoax yang beredar diantaranya soal uang pesangon yang dihilangkan. Faktanya, dalam bab 4 pasal 89 perubahan dari pasal 156 Undang-Undang Tenaker, pengusaha wajib membayar pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Informasi upah minimum provinsi dan kota dihilangkan juga ternyata hoax. Faktanya, upah minimum regional tetap ada dan dibayarkan persatuan waktu atau hasil. Beredar juga informasi menyesatkan soal hak cuti pekerja yang dihilangkan tanpa kompensasi. Faktanya, dalam pasal 89 Undang-Undang Cipta Kerja diatur soal cuti pekerja, termasuk cuti tahunan dan cuti panjang. Terkait status pekerja, dalam Undang-Undang Cipta Kerja diatur soal perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan waktu tidak tertentu atau PKWTT. Massa buruh juga dibuat gerah karena hoax PHK sepihak oleh pengusaha. Faktanya, dalam pasal 90 diatur terkait PHK atas kesepakatan pengusaha dan pekerja. Terkait jaminan sosial, marak beredar informasi jaminan sosial dihilangkan. Faktanya, dalam pasal 89 Undang-Undang Cipta Kerja, jaminan sosial tetap ada dan ditambahkan jaminan kehilangan pekerjaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ini zamannya Pak Jokowi. Hati-hati. Presiden kita bagaimanapun juga harus kita jaga. Allahumma sholli ala Muhammad. Harus dijaga. Jangan kita untuk
berkhianat kepada pemerintahan yang sah yang sudah kita sepakati. Tiang Jawi, segenap bangsa Indonesia harus belajar dari negara-negara Arab. Negara Arab itu runtuh, Libya, Lebanon, Irak, Syam, semua masyarakatnya dihasut untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Apa jadinya? Sekarang Libya hancur, Irak hancur. Pada video saya sebelumnya yang judulnya Rocky Bertobatlah, ada satu komentar yang sangat menarik perhatian saya. Itu di atas itu. Bunyinya begini, siapa kamu? Dah tua, gak sekelas Pak Rocky. Komentar ini pernah saya jawab dengan mengatakan, lah kamu juga siapa? Kamu pengagum Rocky ya? Lalu dia katakan, jelas, Rocky dosen. Lu penjilat ya? Nah, komentar ini bagi saya sangat menarik oleh karena dua hal ya. Yang pertama, dia mengaku diri sebagai pengagum Rocky, dan Rocky selalu mengklaim dirinya sebagai orang yang sangat demokratis. Tetapi tanggapan ini justru menentang demokrasi menurut saya. Dia pengagum otoritarianisme. Kenapa? Bagi dia orang yang boleh memberikan tanggapan terhadap Rocky adalah hanya orang yang sekelas Rocky. Lah, pada dunia demokrasi ya jelas nggak seperti itu. Semua orang boleh berpendapat. Nah, tetapi dia sendiri menentang itu. Itu artinya dia di satu sisi mengagumi Rocky, tetapi di sisi lain dia menentang Rocky. Ini pribadi yang terbelah ini. Kemudian yang kedua, dia menanyakan siapa saya? Saya tidak sekelas Rocky. Ya jelas, saya pribadi yang tidak sekelas Rocky. Karena kelas Rocky itu sudah jelas. Kelas yang suka menghina-hina orang, merendah-rendahkan orang, memfitnah orang. Saya tidak. Kelas saya adalah kelas yang selalu dan suka menghargai orang lain. Saya berpikir kawan ini perlu bertobat ya, bersama-sama dengan Rocky, agar tidak terus tersesat di dalam pemikiran-pemikiran sesat. Selamat bertobat. Yang nanti akan saya bertanya pada Bapak dan Ibu, kalau seandainya 10 menit Birobrak tidak hadir, di senantiasa menanti kedatangan Bapak, kedatangan kedatangan, dan alhamdulillah kedatangannya. Kita menunggu Pak Bupati. Pak Bupati! Mungkin ketemu pada sampai Pak Bupati. Di sini ada guru yang semuanya datang dan sampai kita mendidik anak kita. Pak Bupati! Ini dari forum gerakan Cirebon Adem Ayem. Ya, intinya untuk tuntutannya jelas, kita sangat menuntut Rocky Gerung yang ngakunya itu seorang akademisi, seorang cendekiawan, tetapi ucapannya itu melanggar norma-norma ketimuran, melanggar etika. Kritik boleh, tetapi kesopanan itu jangan dilanggar. Nah, kita di Cirebon turunnya sederhana kepada PMB itu jangan sampai dalam bentuk apapun lah Pak Rocky Gerung jangan sampai datang ke Cirebon. Satu itu. Kedua, kepada aparat hukum seperti yang ramai dibicarakan di media sosial, di pemerintahan nasional, untuk memproses penegakan hukum yang berlaku, dan kepada Dewan agar KPI untuk tidak menyerahkan beliau di televisi-televisi yang bersifatnya skala nasional lah, atau lokal sekalipun, karena ini sangat berbahaya untuk kepada anak-anak didik kita. Dari situlah kita berangkat untuk kesadaran teman-teman itu, kebanyakan para dewan-dewan guru, para guru-guru dari mulai PAUD, RI, RA, MI, MTS, SMP, SMA, SMK, dan beberapa dosen dan para pengamat pendidikan lokal di sinilah. Seberapa bahaya sih ucapan-ucapan Rocky Gerung yang dilihat? Kita jelas lah, arti ketimuran kan, kita mengkritik itu demokrasi itu boleh, kebebasan berpendapat boleh. Kalau berbahaya yang kita simak aja, masa mengatakan presiden kita tolol gitu kan, itu kan istilahnya
Apa layak ketika anak-anak kita mendengar, sedangkan sekarang media berseliweran di YouTube, di Facebook dan sebagainya. Mangga kawan-kawan disimak aja sendiri. Artinya dampak itu yang menjadi tuntutan. Lah itu dampak itu. Kita kritik boleh. Kita tidak anti kritik, tapi kita kan tidak berdasarkan data itu. Kita akan sampaikan aspirasi tuntutan teman-teman. Yang pertama terkait dengan untuk tidak menerima Bung Rocky Gerung di acara-acara yang diselenggarakan di Kabupaten Cirebon. Yang kedua, tuntutan teman-teman untuk disampaikan kepada pemerintah pusat, kepada kami DPR RI terkait dengan penyampaian aspirasi kepada Komisi Penyiaran Informasi agar acara-acara yang dimaksud tidak ditayangkan di TV nasional. Yang ketiga, tuntutan kepada TNI Polri agar kondusivitas Kabupaten Cirebon dijaga dan ditegakkan. Kita semua mendukung karena kami tidak ingin